Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan ini dan itu, bahkan mengorbankan banyak hal, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Matius 26 menceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali, supaya cawan atau hal yang akan dilewatinya untuk berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai keinginan kita sendiri, bukannya merindukan jawaban yang daripada Bapa. Sikap Yesus pada peristiwa tadi menunjukkan betapa ia dihadapkan dengan keadaan yang sulit, tapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana salah satu bagiannya merupakan sebuah permintaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan untuk kita hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Sekarang kita akan mengetahui maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Yang pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa jauh di atas kehendak pribadi kita. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Di Roma 6 ayat 22 juga disebutkan, kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa. Sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak Bapa. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di surga. Namun Yesus juga dengan tegas menyatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yang kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri terhadap kehendak Bapa. Kembali ke peristiwa yang dialami Yesus di Taman Getsemani. Setelah berdoa dan menyatakan, jadilah kehendakmu, yang terjadi adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyalipan. Tetapi Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa tersebut dengan tulus hati. Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut dalam Filipi 2 ayat 7-8. Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita temukan di kisah Ayub. Tentu kita mengingat betapa hidup Ayub diberkati oleh Allah. Lalu dalam seketika Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Tetapi dalam Ayub 2 ayat 10b, ia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan di tengah pergumulan yang dialaminya, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin saat ini kita belum tahu, mungkin saat ini kita sedang berada dalam prosesnya Allah, tapi akan tiba waktunya kita berkata, saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari sama-sama kita berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa dengan menyadari hidup kita adalah kepunyaan Bapa, taat dan penuh ketulusan. Nah, untuk saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan yang setia beribadah melalui live streaming di GBI PRJ CK7 Group. Saya percaya kita semua sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Firman Tuhan di Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita siapkan tubuh, jiwa dan roh kita hari ini untuk menyembah Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini, di rumah-rumah. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Sungguh tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kami sembah selain nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkaulah sumber keselamatan kami. Dan hari ini kami mau nyatakan, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu hari ini. Haleluya. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu Tuhan. Ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Biarlah hidup kami dipakai hanya untuk kemuliaan-Mu yang kekal ya Tuhan Yesus. Oh, mari sama-sama nyatakan, ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, ajaib sungguh hadirat-Mu. Engkau selalu hadir di dalam doa kami, di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tata-Mu, untuk kemuliaan kekal. Nyatakan terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tata-Mu,
kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau di tatamu yang kudus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, anugerah-Mu besar bagi kami. Ajaib perbuatan-Mu, ajaib hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Yaralabashika, yaralabashanda, yaral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 aba, yaralalaba, yaralaba. Mari terus sembah Dia, tinggikan namanya. Sebab Engkaulah yang ditinggikan Tuhan Yesus. Yaralabashika, yaralabashanda, yaralalaba, yaralalabashanda. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ya Rabashika, ya Rabashanda, ya mari angkat kedua tangan menyatakan, terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat Tuhan kasih-Mu. buat kasih-Mu. Kau datang Engkau menghampiri setiap kami pribadi lepas pribadi. Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku, Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Kau tarik hidupku ke tatamu, untuk kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Bapa kami yang
Engkau sungguh baik, selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiara la bashanda ya la 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 baera la 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 baera la la bashika ya la la bashika ya la bashanda ya la 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 baera la la. Hiara la baera la la baera la 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 baera la 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 baera la la la. Kudus, kudus namamu Tuhan, sucilah Engkau Yesus. Kiara la bashika ya la la bashanda ya la 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 baera la 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 baera la 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 baera la la. Mari bebaskan rohmu sembah Dia, tinggikan namanya, agungkan Dia Raja. Kiara la bashika ya la la bashanda ya la 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 baera la la baera la la baera la la baera. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kejayaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala keagungan, kejayaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Oh, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kejayaan
Mari pengerja CK7 dan seluruh jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, bersama-sama kita bersepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawari 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin Tuhan. 2 Tawari 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita suarakan haleluya. Biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Allahku, Allah kami yang hidup, satu-satunya Juru Selamat kami. Kami percaya kami akan bersuka cita memuji dan menyembah Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih buat segala sesuatu yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan bersuka dan bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita adalah orang yang bersuka cita. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Dan oleh karenanya kita berkemenangan. Mari yang percaya, sama-sama kita mengangkat suara dan katakan bersama-sama hari ini. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Come on! Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe. I believe, I believe, I believe, I believe. Sekali lagi katakan I believe. I believe, I believe. Yes, I believe. I believe, I believe. I do believe. I believe, I believe. Oh, yeah, yeah. I believe, I believe. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang memahkotai kehidupan kami dengan segala kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi, Kau yang hiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari merasakan kebaikan Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hatimu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua hanya karena kasih setia-Mu besar atas kami Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi angkat tanganmu dan katakan, kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu yang besar. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tetap angkat kedua tanganmu dan katakan lebih lagi. Aku ada saat ini, aku ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Panggil nama Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik bagi kami Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu kepada pengerja CK7 dan jemaat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau masuk dalam ibadah yang dahsyat. Namun sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini berbicaralah Engkau langsung jauh sampai di kedalaman hati kami. Berbicaralah Engkau Tuhan sebagai Raja yang utama di dalam hidup kami. Perdengarkanlah isi hati-Mu, perdengarkanlah suara-Mu, sampai roh kami dibangkitkan, jiwa kami disadarkan dan dipulihkan. Kami mengerti Tuhan isi hati-Mu yang sesungguhnya. Saat kami mendengar khotbah ini, kami mendengar pesan ini, kami tidak hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi hati kami tergerak untuk melakukannya. Berbicaralah Engkau disertai dengan hikmat, dengan urapan dan manifestasi daripada Roh Kudus-Mu yang dahsyat itu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sampai segala suara Tuhan tidak terdengar selain suara-Mu yang berbicara kuat Tuhan untuk memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu terus mengalir. Datanglah juga berkat, mujizat dan kesembuhan di dalam rumah kami, dalam hidup kami pada saat-saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya mau nanya, Bapak Ibu kira-kira pernah ngalamin beda perlakuan? Atau dibedain? Pernah? Misalnya kalau kita datang ke satu restoran ya, kita udah pesen menu, lalu ada yang baru datang, sama-sama sudah pesan menu,
Nggak taunya yang datang duluan malah dia, bukan meja kita. Kita mulai ngerasa, waduh ini kok ada beda perlakuan ya. Gitu kan. Atau kalau kita lagi ngantri, sama-sama semua lagi dalam antrian, gitu. Tahu-tahu ada yang datang masuk, nyelonong begitu aja, dan di welcome atau disambut. Wah, kita merasa, kok dia bisa dibedain ya? Yang ini boleh masuk duluan, yang ini disuruh ngantri. Nah, mengenai beda perlakuan, Bapak Ibu, itu bisa terjadi sama siapa aja. Dan jangan khawatir, ada satu kisah mengenai sebuah pesta yang begitu eksklusif. Dimulainya tuh dari mana? Pesta yang ada di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu semua buka Alkitabnya. Ya. Nggak lupa kan ya Bapak Ibu buka Alkitab ya. Ya. Minggu demi minggu kita ibadah pasti nggak lupa. Amin. Nah, di dalam Lukas 7 ayat 36 itu dikisahkan begini. Kisah di tempat pesta eksklusif. Nanti saya jelasin kenapa eksklusif ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu ia membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, jadi ada satu pesta yang diselenggarakan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Nah, orang Farisi ini adalah orang yang pada masa itu ya, di dalam masa Alkitab itu ya, zaman Yesus, itu adalah seorang yang merasa sebagai penegak hukum dunia akhirat. Jadi orang Farisi pada masa itu merasa orang yang paling pintar sedunia, terhormat. Karena merasa adalah orang-orang yang dekat sekali dengan Tuhan. Yang tahu aturan mainnya Tuhan. Yang ngerti Tuhan maunya apa. Kayak gitu. Nah, yang luar biasa, Simon orang Farisi ini mengundang Yesus. Pada masa itu, Yesus dengan orang-orang Farisi ini tuh pendapatnya sering berseberangan. Karena mereka merasa Yesus banyak melanggar aturan. Misalnya nyembuhin orang di hari Sabat. Terus misalnya lagi dia ngomong, ini yang mana untuk Kaisar, yang mana untuk Tuhan. Itu waktu dipertentangkan, mereka tuh merasa Yesus kalau ngomong itu kok beda sama kita. Dikasih pipi, kalau ditampar yang kanan boleh kasih yang kiri, kok beda lagi, nggak begini, nggak gigi ganti gigi, itu nggak begitu. Jadi orang-orang Farisi merasa ini orang beda banget sama kita, tapi kok ngetop, nah gitu. Makanya si Simon ngundang. Nah pasti kalau Simon orang Farisi yang ngundang, yang hadir itu orang Farisi lagi. Ya sesama orang Farisi kan mainnya tuh sama lingkup tertutup. Jadi eksklusif. Itu pesta benar-benar pesta eksklusif. Jadi benar-benar lingkungannya dia-dia lagi, gitu ya. Nah, di tempat itu pertanyaannya kenapa Yesus mau? Kok Yesus mau diundang? Ini menunjukkan bahwa Yesus itu mau duduk makan sama siapa aja. Sama pemungut cukai dia makan, sama para pelacur gitu juga dia mulai bergaul, mengampuni, kan begitu. Jadi makanya orang Farisi itu merasa bahwa begini, kok dia bisa ya duduk sama orang berdosa? Katanya dia anak Allah, lu ngaku-ngakunya anak Allah, tapi dia mainnya sama orang-orang berdosa. Nah Simon ngundang Yesus ke rumahnya. Yesus nggak nolak. Hebat ya. Tuhan Yesus bisa masuk dari berbagai kalangan. Mau kalangan yang paling terpencil, nggak punya teman.
sampai kalangan yang merasa dirinya paling terhormat. Yesus bisa hadir di dalam segala lini kehidupan seseorang. Nah, waktu Yesus duduk masuk di situ, Yesus itu posisinya saat itu sebagai tamu spesial. Wah, disebut spesial itu karena begini, bagi orang-orang Farisi mungkin, wah, kita bisa ngundang orang yang lagi trending nih hari-hari itu, yang lagi happening, seleb nih gitu ya, hitungannya kalau bahasa-bahasa zaman sekarang istilah-istilahnya begitu. Wah, ini Yesus zaman pada waktu itu kan banyak pengikutnya. Itu yang bikin mereka penasaran. Kok orang yang pandangannya berseberangan sama kita dan ngaku-ngaku anak Allah itu banyak melakukan mujizat dan kesembuhan disertai dengan tanda-tanda hebat, tapi kok bisa duduk makan dengan orang berdosa kayak gitu kan? Coba kita undang, mau nggak dia ikutan sama pesta kita? Ternyata mau. Nah, jadi mereka merasa begini, wah, kita dong menyelenggarakan pesta di mana datang tuh orang ngetop itu bersama dengan kita. Simon itu tuan rumahnya. Si orang Farisi ini tuan rumahnya. Dengan bangga dia mengundang teman-teman Farisi lain, mungkin mereka hendak mempertontonkan seperti apa orang Farisi itu hidup. Nah, mungkin begitu ya. Ingin kasih tahu, begini nih gaya hidup yang benar sebagai orang yang kenal dan dekat dengan Tuhan gitu. Begini nih caranya nih, orang yang mengerti aturan main dunia akhirat nih kalau menyelenggarakan pesta. Wah, seperti itu. Berarti itu pesta sangat-sangat tertutup dan eksklusif. Yesus disebut tamu spesial. Simon disebut sebagai tuan rumahnya. Ini dia hebatnya Bapak Ibu. Datanglah. Jadi nyelonong masuk gitu kalau istilah orang Jakarta ya. Datanglah seorang perempuan. Bayangin itu udah pesta kaum Farisi, itu berarti isinya kaum pria. Ini datanglah seorang wanita. Lalu ada embel-embelnya, berdosa. Langsung disematin tuh. Wanita berdosa. Nyelonong, syik, masuk. Hitungannya berarti bukan tamu undangan. Bisa kelolosan nggak tahu bagaimana. Perempuan itu datang membawa buli-buli pualam berisi minyak. Dan yang istimewanya, apa yang dilakukan? Sebenarnya, pada waktu si perempuan itu datang, membawa buli-buli berisi minyak, dia mulai menyeka kaki Yesus saat air matanya itu banjir membasahi kaki Yesus. Pertanyaan kita kan begini, jadi gimana caranya tuh? Dia menangisi kaki Yesus lalu pakai rambutnya bagaimana? Gitu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui kalau pada masa itu, pada masa zamannya Yesus, orang-orang kalau duduk menghadiri sebuah pesta itu mereka nggak dalam posisi duduk Bapak Ibu. Jadi mereka itu setengah berbaring seperti ini ya. Jadi kakinya itu memanjang ke belakang, posisi mereka berbaring gitu, dengan meja yang ada makanan itu di dekat kepala mereka. Nah, perempuan itu menghampiri Yesus dari posisi belakang. Jadi kalau Yesus ini ngadep ke depan, di sini meja makan, perempuan itu ada di belakang dia, gitu ya. Nah, lalu perempuan itu mulai menghampiri kakinya. Dia nangis, dia basahin kaki Yesus itu tuh dengan air matanya. Terus dia seka dengan rambutnya. Gak cukup sampai di situ. Kelakuan yang begitu aja tuh, ya, itu udah menempatkan posisi wanita berdosa itu, ya sebutannya kan gitu ya. Tapi saya lebih senang sebut sebagai si tamu tidak diundang itu. Menjadi orang yang seperti berdiri di tengah-tengah spotlight. Otomatis Yesus jadi spotlight juga. Dimanapun Yesus berada, dia adalah spotlightnya. Nah, perbuatan perempuan ini otomatis membuat dia berada di posisi spotlight juga.
Karena kan dia langsung menghampiri tamu spesial. Nah kemudian apa yang terjadi? Lagi dia melakukan kegiatan itu semua orang Farisi kan mulai, kok katanya orang hebat, katanya nabi, bisa tahu pernyataan-pernyataan Tuhan. Kok dia nggak tahu ini perempuan berdosa? Wah, mereka mulai menjudge, mulai menghakimi. Oh, mungkin keluar gitu sudut pandang agamawinya itu keluar semua. Tapi Yesus santai aja, diam aja. Gak ada reaksi, jangan. Gak. Juga gak berusaha bangkit untuk membetulkan, enggak. Apa yang dilakukan Yesus? Dia malah nanya sama Simon. Simon, kalau ada 2 orang berhutang, yang satu 50, yang satu 500, dua-duanya gak bisa bayar, tapi diampuni, dianggap lunas hutangnya. Yang merasa paling berterima kasih itu yang mana? Nah, Simon jawab, yang utangnya paling banyak. Nah, lalu ketahuan di sini situasinya. Di dalam ayat yang berikutnya 44 sampai 47. Yesus ngomong begini. Simon, kau lihat wanita ini? Waktu aku datang ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air untuk membersihkan kakiku. Karena pada masa itu sebenarnya jamak untuk ada bejana pembasuhan. Tapi wanita ini selalu membersihkan kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Engkau nggak menyambut aku dengan ciuman, tetapi wanita ini tidak berhenti menciumi kakiku. Engkau tidak menuang minyak di kepalaku, tetapi wanita ini menuang minyak wangi di kakiku. Sungguh kasihnya yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya yang banyak, kayak orang yang berutang banyak itu loh, itu pasti sudah banyak diampuni. Kalau orang diampuni sedikit, maka dia juga akan mengasihi sedikit. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, pada zamannya Yesus, kalau orang-orang mengadakan satu pesta, biasanya tuan rumah harus melakukan tindakan seperti ini. Jadi begitu tamu-tamu datang, disambut. Ya kan kita juga gitu. Kalau ada yang datang dalam pesta kita, dalam acara kita dan kita tuan rumahnya, disambut gitu kan. Nah, tradisi sana itu biasanya dipeluk dan dicium. Cipiki gitu. Tapi ada juga yang kebiasaan langsung cium di pipi ya. Gitu. Itu udah menjadi tradisi kebiasaan di sana. Yang kedua, karena tamu-tamu pada masa itu dia punya alas kakinya itu terbuka, nggak banyak yang tertutup. Nggak pakai sepatu tertutup. Atau nggak memakai alas kaki yang tertutup rapat. Lalu jalanan tuh belum diaspal semua. Jadi banyak pasirnya, sehingga ketika sampai di rumah seseorang, sebelum mereka masuk ke rumah, mereka harus membersihkan kaki dulu. Biasanya disediakan bejana-bejana pembasuhan kaki di halaman gitu, sebelum mereka masuk. Atau bisa juga selama pesta berlangsung, biasanya ada semacam anak-anak tanggung begitu yang ditugaskan untuk mencuci dan membersihkan serta mengeringkan kaki para tamu. Itu udah menjadi kebiasaan. Bagaimana seorang tuan rumah menyambut tamu-tamunya. Nah, yang ketiga, yang gak kalah penting. Waktu tamu-tamu itu mau masuk ke dalam rumah, biasanya tuan rumah itu menyediakan minyak yang dibalurkan ke kepala. Tujuannya itu biasanya, kan kalau misalnya matahari panas, itu dipakai minyak tuh jadi kepalanya adem gitu. Atau kadang-kadang kalau itu nggak hari panas atau banyak angin, kalau dipakein minyak gitu tuh jadi suasana kepala itu anget gitu ya. Nah itu kalau minyaknya semakin spesial, semakin wangi, berarti tamunya itu semakin spesial. Nah itu cara-cara penyambutan.
Namun hari itu, Yesus sebagai tamu spesial, itu bisa dibilang komplain enggak, tapi dia menjelaskan situasi kenapa perempuan ini memperlakukan dia beda dengan Simon. Sebab seharusnya Simon ini melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Mencuci kakinya, menyambut dia, mencium dia, bahkan meminyaki. Tapi rupanya bagi Simon udah cukup mendatangkan Yesus ke rumahnya saja. Dia pikir asal ada makanan, Yesus senanglah makan-makan, udah cukup. Sampai Tuhan bisa ngomong begini, Simon, engkau lihat wanita ini. Nah, dia nggak ngejat Simon begini. Simon, kamu jangan punya pikiran yang nggak benar ya tentang wanita ini. Enggak, dia nggak ngejat situ. Dia bilang, Simon, kamu lihat perempuan ini. Waktu aku datang ke rumahmu, nah gitu dia mulai setengah curhat. Dia jelasin tuh posisinya. Katanya aku spesial. Katanya aku tamu khusus. Tapi kok waktu aku datang ke rumahmu, aku dapat perlakuan yang berbeda. Engkau tidak mencium aku. Artinya kan gak disambut dengan sungguh-sungguh. Engkau tidak mencuci kakiku. Artinya itu tamu gak dibuat nyaman. Emang enak duduk pakai kaki kotor-kotor gitu. Berdebu. Jalan aja jalannya udah gak enak. Tamu gak dibuat nyaman. Dan engkau tidak meminyaki aku. Engkau tidak menjadikan aku spesial. Kamu bilang aku spesial. Tapi perlakuan kamu gak spesial loh. Kamu bilang aku istimewa. Tapi perlakuan kamu gak ada istimewa-istimewanya. Nah lalu datanglah perempuan ini. Gak tahu dia dari mana, cuman semua orang tahu dia siapa. Tapi dia memperlakukan aku begitu spesial. Pakai air matanya langsung itu dia basahin kaki aku. Dan pakai rambutnya, bukan pakai elap, pakai rambutnya dia keringkan kakiku. Dan dengan minyak ini, nah minyak ini itu pasti minyak yang mahal, minyak yang berharga. Beberapa kali ada peristiwa di mana Yesus diurapi oleh seorang wanita. Rata-rata memakai minyak yang spesial. Tahu nggak spesial dan mahalnya itu kenapa? Pada masa Yesus dulu, minyak ini itu disebutnya kadang-kadang minyak narwastu. Itu yang termahal, ditaruh di buli-buli khusus, buli-buli pualam khusus. Artinya tuh minyak yang istimewa. Kenapa istimewa? Kalau itu minyak narwastu, berarti minyak itu diambil dan dibeli itu dari daerah Himalaya. Bayangin, dari daerah pegunungan Himalaya pada masa itu ya. Itu dibawa sampai ke daerah Yerusalem atau ke daerah Israel itu. Butuh perjalanan untuk sekali pergi dari Himalaya sampai ke Israel tuh butuh 2 tahun. Nggak bercanda ya pada masa itu. Jadi ada ekspedisi perdagangan gitu ya. Orang jalan bawa hasilnya. Bagaimana mereka saling berdagang pada masa itu. Jalan. Sampailah mereka 2 tahun one way. One way. Nanti pulang lagi 2 tahun lagi. Makanya kenapa nggak mahal? Ongkosnya aja udah mahal. Itu sampai hitungannya itu disebut 1 tahun gaji seorang serdadu Romawi, 300 dinar. 1 tahun. 1 tahun ya Bapak Ibu. Berarti 1 tahun itu 12 bulan. Untuk
gaji dan penghasilan 12 bulan, cuman sanggup kebeli itu minyak. Artinya itu minyak itu berharga banget. Biasanya minyak-minyak berharga ini dijadiin mas kawin. Tapi perempuan ini itu nggak mikir harga, karena dia sudah merasa diangkat harga dirinya. Kita nggak tahu nama perempuan ini, bahkan cuman dicapnya tuh wanita berdosa, begitu aja. Lalu dia menuangkan itu minyak sampai kaki Yesus kena. Beberapa literatur membahas kemungkinan itu juga dipakai untuk kepalanya, karena di Alkitab kan nggak ditulis. Maka selesai dia mengurapi kakinya, dia naik ke kepalanya. Nah gitu, pasti cukup itu minyak segitu. Cuman Bapak Ibu bisa tahu betapa spesialnya Yesus di mata dan di hati wanita ini. Betapa spesialnya perlakuan yang Yesus berikan kepada wanita ini, sehingga wanita ini memberikan sesuatu yang begitu mahal dan berharga. Bapak Ibu tahu, 12 bulan penghasilan ditumpahin begitu aja. Lalu beberapa literatur lain itu kan ada tulis, salah satu murid Yesus, tapi yang bukan di Lukas ini ya, bukan kisah di Lukas, bilangnya begini kan, ngapain minyak mahal-mahal gitu dibuang-buang cuman buat nyuci kaki sama taruh-taruh di kepala, mendingan uangnya dipakai untuk kasih orang-orang miskin, katanya. Seringkali ya, untuk mengorbankan sesuatu yang bentuknya harta atau uang, kita hitung-hitungan. Kita diajak untuk menabur 1 bulan penghasilan di awal bulan, di awal tahun. Cuman 1 bulan Bapak Ibu. Bandingkan dengan yang ditumpahkan oleh wanita ini, 12 bulan penghasilan. Dia nggak pakai mengeluh. Dia nggak pakai irit-irit. Dia lakukan begitu istimewa dan spesial. Pertanyaan saya tuh begini. Kalau kita menganggap Yesus itu adalah tamu spesial dalam hidup saya, orang yang spesial, pribadi yang luar biasa spesial dalam hidup saya, lalu kelakuan saya harus seperti bagaimana? Seperti Simon yang merasa tuan rumah, tapi kelakuannya, perlakuannya terhadap Tuhan Yesus itu bikin Tuhan Yesus nggak merasa di welcome, nggak merasa betah. Bayangin kalau sampai tamu komplain, lu nggak nyambut gue, kan gitu. Kesannya tuh seperti itu. Kalau Yesus tamu spesial, atau Yesus pribadi yang luar biasa spesial buat hidup saya, harusnya saya memperlakukan Yesus seperti seorang tamu tidak diundang ini, yaitu wanita berdosa ini dong. Berani melakukan sesuatu yang lebih, berani memberikan yang termahal, berani membayar sesuatu yang di luar daripada kebiasaan. Memperlakukan Yesus istimewa. Kadang-kadang saya cuma suka berpikir kalau kita ibadah sebelum pandemik ya dulu. Itu saya kadang masih lihat ketika ibadah khotbah lagi berlangsung. Orang masih baru datang nyari-nyari tempat duduk. Mungkin beberapa orang berpikir udah bagus dia ibadah daripada enggak sama sekali. Tapi buat saya, apakah sungguh kita memperlakukan Yesus istimewa, tapi kita bisa datang seenaknya? Buat saya, kalau WL udah ngomong, Shalom Bapak Ibu, artinya itu udah telat. Harusnya sebelum WL itu ngomong, kita udah dalam posisi duduk, kita udah siapkan hati sungguh-sungguh. Sampai ketika WL ngomong, mari Bapak Ibu kita mulai menyembah. Artinya kita udah dalam posisi siap nyambut nyembah. Kadang-kadang saya juga suka lihat
sebelum pandemik nih, kalau kita masuk menara doa, atau kita duduk doa sama-sama, itu suasana kalau orang berdoa tuh duduk bareng-bareng tuh, duduk kayak nyembah. Akibatnya yang nyembah menyembah, yang lain tidur, ngantuk-ngantuk, soalnya duduk. Apa istimewanya? Mana penyembahan yang mahalnya? Mana? Mana? Dari sisi mahalnya tuh yang mana? Yang mewahnya tuh apa? Ya saya berikan hati saya. Sambil duduk. Kenapa nggak berdiri? Nyembah, ya kecuali kalau memang kakinya sakit. Atau kalau ada orang masih hitung-hitungan, ngasih perpuluhan, ngasih persembahan sulung, persembahan awal tahun, masih hitung-hitungan, mikir-mikir. Lalu mulai ngomong, ngapain saya mah, nggak usah deh perpuluhan-perpuluhan. Kalau yang kecil aja nggak sanggup, bagaimana kita ngaku bahwa kita sanggup ngasih yang besar? Kalau di masa pandemik seperti ini kita ibadah dengan sistem online. Tapi waktu ibadah, sambil dengar khotbah, itu bisa sambil makan. Saya ingat Tuhan pernah ngomong sama saya begini, Cynthia, lebih better mana? Mendengarkan Alkitab, karena kan memang ada audio Alkitab. Jadi kita bisa dengar rekaman Alkitab, pembacaan Alkitab. Atau baca Alkitab. Waktu itu saya lagi nyetir Bapak Ibu. Saya sambil dengerin audio Bible sepanjang saya nyetir. Dan saya merasa begini, wah dahsyat ya. Kita bisa dengerin Alkitab ini sambil kita nyetir. Tapi kenyataannya, waktu Tuhan nanya, saya tuh sampai kaget. Akhirnya dia jelasinnya begini, simple. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan atau audio Bible, mendengarkan Alkitab, kamu mengerjakannya sambil kamu bisa mengerjakan yang lain. Tapi waktu kamu baca Alkitab, dia bilang gini, you spend your time with me. Wah, saya baru terbuka, baru ngerti. Sama dengan ibadah online. Cuman bedanya karena kita sendirian aja. Justru karena kita sendirian, bukankah itu tambah lebih khusyuk dibanding kalau lagi ibadah, ngangkat tangan, ngeliat kiri, ngeliat kanan, ngeliatin orang jalan sini, jalan situ, nyanyinya gimana. Justru karena kita sendirian, bukankah itu waktu-waktu yang terbaik untuk kita menghabiskannya bersama Tuhan. Memperlakukan dia istimewa. Memperlakukan dia begitu spesial di dalam ibadah kita hari-harinya. Entah di menara doa, entah di doa fajar, entah di doa ibadah raya atau di ibadah doa puasa. Spesial. Bukankah hanya aku dengan layarku ini begitu private, begitu spesial? Bisakah kita memperlakukan dia sespesial itu? Beranikah kita melakukannya untuk Tuhan? Sampai spesial itu. Tanpa membedakan perlakuan hanya berdasarkan kenyamanan. Tanpa membedakan perlakuan hanya berdasarkan situasi. Aduh habis kayak begini doang sih, udah gak apa-apa lah sambil makan kacang. No way. Bisa ngerti gak? Memperlakukan Tuhan semahal apa kita sanggup lakukan? Seistimewa apa? Seberani apa kita lakukan? Supaya kita tahu bahwa kalau yang namanya Yesus itu sebagai pribadi spesial di dalam hidup saya, dia mau datang, dia mau main, dia mau hidup di dalam hidup saya. Lalu perlakuan saya ke dia gimana? Kita ngaku kita Kristen, kita ngaku kita kenal dia, tapi ternyata dia bisa komplain, dia bilang, kok aku kayak gak merasa spesial ya. Hingga satu hari, saya ingat kira-kira beberapa bulan yang lalu berarti. Itu ini saya kesaksian aja, saya bongkar juga diri saya.
dengerin ibadah, saking hari Minggu banyak yang mesti dilihat ibadahnya. Itu bisa sambil saya balas HP. Dan saya jalan sini, jalan situ. Kebiasaan karena kita nggak merasa bahwa itu harus fokus gitu kan. Maka saya dapat firman ini itu karena Tuhan ngomong, kamu perlakukan aku sespesial apa Sin? Tapi saya merasa begini, biasa aja gitu. Waktu saya udah ini lagi dengerin ibadah. Tapi sambil WA, terus saya taruh, saya dengerin lagi, oh nyanyinya sampai di mana? Oh sampai di situ. Saya main gitu lagi. Roh Kudus di dalam saya itu ngomong begini, Cynthia, are we, saya dengan dia, are we real, are we real? Apakah yang ada di antara kamu? Apakah yang ada di hatimu? Apakah yang ada di pengakuanmu? Itu real tentang aku. Apakah yang ada, hubungan yang ada di antara kita itu real, nyata, antara aku dan kamu? Saya nangis waktu itu. Saya pikir saya sudah beribadah. Saya pikir saya sudah menjalankan kebiasaan ibadah seperti pada umumnya. Cuman saya nggak mikir bahwa perlakuan-perlakuan yang seperti itu tuh kan biasa gitu. Notifikasi bunyi centring ya, oke kita kebiasaan gitu kan. Tapi ada satu pribadi yang merasa tiba-tiba, kamu bilang aku istimewa, tapi aku nggak merasa real istimewa buat kamu. Kamu bilang aku spesial, tapi aku nggak merasa perlakuan kamu benar-benar real, membuat aku real untuk kamu saat itu. Hal yang sama hari ini ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua. Saat Bapak Ibu mendengarkan khotbah, saat Bapak Ibu melakukan doa puasa, saat Bapak Ibu memberi, saat Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk Tuhan, saat Bapak Ibu bilang bahwa dia spesial, itu real? Is that real? Is that real? Atau itu hanya sebuah tradisi, kebiasaan, situasi yang memang menjadi sesuatu yang biasa dan common untuk dilakukan? Umum, yang standar aja. Tuhan nanya, you and me, is it real? Korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah, remuk tidak akan kau pandang hina. Tuhan lebih pandang hati kita itu yang main, sungguh-sungguh real, memperlakukan dia real. Karena kan yang diminta itu benar-benar kehadiran kita. Kalau di mana kita hadir, berarti seluruh hati, perasaan kita, pikiran kita kan ada. Bukan sekedar korban bakaran, bukan sekedar duduk, tapi dengan aktivitas yang lain. Apalagi di masa pandemik ini. Apakah kita tetap real memperlakukan Tuhan? Atau kita menganggap Tuhan itu sekedar online yang bisa kita tutup dan kita buka kapan saja? Ada nggak di masa-masa pandemik ini kita memperlakukan Tuhan begitu real dalam hidup kita? Sama seperti kita merasa pandemik itu, corona itu real, kok bisa kita menganggap sepi kehadiran Tuhan? Nggak menganggap dia real dalam hidup kita. Habis pandemik sih, beda perlakuan dong. Mengutip sebuah quotation dari Selena Griffith. Dia bilang gini, a pure heart is nothing more than being real
with God. Real with God. Bener-bener bisa nyata gitu. Tuhan benar-benar merasa, wah kamu ada ya. Kelihatan sikapmu, hatimu, perasaanmu real. And not pretending to honor and adore. Enggak pura-pura seperti yang kalau kita lakukan. Apakah lagi pura-pura juga mendengarkan khotbah ini? Only you can change your attitudes towards worshiping God. Cuman kita yang bisa mengubah cara kita menyembah menjadi real di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kalau kita menganggap Tuhan itu spesial, Bapak Ibu mau main jadi siapa? Simon tuan rumah yang tidak memperlakukan Yesus dengan spesial, atau tamu tidak diundang yang mengambil alih perlakuan istimewa itu? Bapak Ibu yang mana? Mari kita tundukkan kepala kita dan kita mulai berdoa. Tanya baik-baik, Bapak Ibu tanya baik-baik. Hubungan saya sama Tuhan hari-hari ini real apa enggak? Are we real? Yang ada di antara kita ini real gak sih? Apa ini cuman sekedar main-main gitu? Kalau orang udah mau menikah, lalu ya salah satu pasangannya ini ngomong, lu beneran gak sih serius sama gue? Kan gitu. Nah ini Tuhan nanya, are we real? Apakah kita bisa lanjut ke jenjang berikutnya untuk kita memang masuk di dalam pengangkatannya, hidup sebagai mempelainya? Are we real? Are we real each other? Lalu kalau kita bilang, yes I know you, saya kenal saya. Lalu perlakuan kita sereal apa itu dengan rasa kenal kita sama Tuhan? Saya mau ajak Bapak Ibu hari ini, ambil waktu sejenak untuk memperlakukan Tuhan Yesus istimewa. Marilah mulai dengan penyembahanmu. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Siapkan hatimu. Dan mulailah menyembah. Mulailah. Perlakukan dia dengan istimewa. Senyata rasa cinta kita sama dia, sereal arti dia buat kita. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. You are real, Lord. Engkau begitu nyata Tuhan buat aku. I'm sorry Lord for the things I made. When it's all about you, it's all about mari tarik seluruh hatimu, perasaanmu, mulai sembah dia. Pakai momen ini. Kami janji ini semuanya tentang-Mu ya Tuhan. It's all about you, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, sembah dia. It's all about you, Lord. It's all about you, Lord. Oh, yes, Lord. When it's all about you, dialah tamunya. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things Engkau yang istimewa. It's all about you. It's all about
sembah Dia, sembah Dia. And it's all about you. Engkau nyata, It's all about you. Engkau real bagiku I'm sorry, Tuhan. Lord, for the things I've made. When it's all about you. Rubah cara kita menyembah. Mulai masuk sungguh-sungguh. I'm coming back to the heart of when it's all about Jangan pura-pura Bapak Ibu. Jesus. We're talking about a real relationship, real love. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. Say, It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. you are real, you are real, you are real to me, you are It's real all about you, to me. It's all about you. It's all about you. Jamah Tuhan, Persembahan kami hanya tentang-Mu ya Tuhan. Hidup kami hanya tentang-Mu ya Yesus. jamah ya kami Tuhan. It's all about you. It's all about you, Jesus. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, mulai menyembah. Berikan penyembahan yang termewah, termahal bagi Dia. Ambil momen ini Bapak Ibu. Pakai momen ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hari ini Tuhan, jamahan-Mu ada atas setiap anak-anak-Mu. Kami hidup bukan sekedar menjadikan Engkau tamu spesial, tapi kami hidup dengan perlakuan spesial kepadamu. Merubah cara kami menyembah, merubah cara kami menghormati Engkau, menjadikan sesuatu menjadi korban yang begitu mahal dan berharga bagimu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus membakar korban di atas mezbah hidup kami. Memberikan yang terbaik agar roh kami terus menyala, agar roh kami terus terbakar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Aku akan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
Benar Tuhan, Engkau terlalu amat baik bagi setiap kami. Dan kami percaya kami sudah mendapatkan kekuatan dari taburan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami akan persembahkan hidup kami lebih dan lebih lagi kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya sama-sama kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu PDM Teresia Cynthia Tirtadireja yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu berlimpah-limpah. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah pada hari ini, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah Raya Kenaikan Tuhan Yesus live streaming pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 akan dilayani oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, disertai dengan perjamuan kudus pada pukul 7, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore. Untuk ibadah dewasa muda dan 316 Youth Ministry English Service akan bergabung di ibadah tersebut. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong pada pukul 7, 9, 11.30, 2 siang dan setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau young adult, Youth and Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Ines Cokro dengan tema sepanjang bulan Mei, Anthem. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan akaun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Sehubungan dengan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, maka diberitahukan bahwa kantor OTP CK7 dan Menara Doa akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Mei 2021. Kul dan Doa Fajar akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2021. Rumah Doa tanggal 15 Mei 2021 diliburkan dan aktif kembali pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. CK7 Online Bible Study tanggal 10 dan 17 Mei 2021 diliburkan dan aktif kembali tanggal 24 Mei 2021. F&B adalah sebuah industri makanan dan minuman yang terus berkembang pesat hingga saat ini. Seiring dengan bertumbuhnya berbagai platform digital, pelaku usaha F&B kini mendapatkan kesempatan untuk mengenal pola sistem ekspansi bisnisnya yang praktis hingga menjangkau skala nasional. Bagaimana industri ini di zaman now dapat memanfaatkan teknologi dan digitalisasi agar dapat bertumbuh pesat? Jika Anda seorang pelaku usaha F&B dan ingin mengetahui lebih jauh lagi, jangan ketinggalan mengikuti acara ini yang wajib dihadiri untuk menginspirasi bisnis Anda.
kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin 10 Mei 2021 pukul setengah 8 malam sampai jam 9 malam. Bersama narasumber Marbio Suntanu, co-founder and CCO Yummy Corp. Dengan topik New World F&B. Webinar ini gratis. Untuk info lebih lanjut, link Zoom serta ID dapat menghubungi di nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Dr. Yanto Sintroputra. Kami masyarakat Desa Retrain, khususnya Dusun 4, mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah bersedia membantu kami, memberikan sembako kepada kami masyarakat Desa Retrain, khususnya Dusun 4. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari pekerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, bersama-sama kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari pengerja dan jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik buat kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa bagi bangsa kami Indonesia. Kami memperkatakan firman-Mu bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Kami berdoa Tuhan untuk program daripada vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini, kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan Kau memberikan hikmat untuk mereka mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kami berdoa juga untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapat vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga mereka. Tuhan, Kau memberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa Tuhan untuk pembicara firman Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang Paniko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pengembalaan hamba-Mu sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto. Tuhan, Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati keluarga, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu diberkati Tuhan. Tuhan, Engkau menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Engkau juga memberkati pengembangan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, Church of God, Ora Robert University, dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan, pakai mereka dengan dahsyat. Hari ini Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang beribadah serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik persembahan sulung, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Umat-Mu yang sakit Tuhan, hari ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau memberikan kelegaan. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan, Engkau sudah memberikan jawaban doa. Dan setiap umat Tuhan diluputkan dari krisis ekonomi global dan sakit penyakit dan bencana alam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Mujizat masih ada bagi setiap umat Tuhan yang setia dan terus menaruh pengharapan kepada Engkau ya Tuhan. Dan mari setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita menyiapkan hati kita, mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat melalui Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. God bless you all.